Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatil qabul wal iqbal wassalihai kulhan wal hadrati syedina Rasulillahi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Wa khusus khassaillah hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu wa ila hadrati Syekh Salahuddin Muhammad Al-Hasani Al-Tijani wa ila hadrati Syekh Ahmad Al-Khairi radhiyallahu إلى حضرة جميع خليفته والمقدمه وإخوانه وأحبابه من الطريقة الجنة رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kali ini Allah beri kesempatan lagi kita untuk membagilah secuil ilmu dan pemahaman, wawasan orang-orang yang memahami tasawuf, sehingga mereka memahami agama itu secara mutlak, al-faqihu fiddin. Nah, yang mana kajian as-surrah ini adalah satu gambaran di mana agar kita memiliki pandangan, agar kita memiliki konsep lah, sehingga kita bergerak gitu, sehingga tidak sempit akal dan hati kita dalam memahami agama. Nah, sahabat-sahabat langkah santri semua ini, kita telah sampai pada pembahasan kemarin bahwa berqanaah itu penting ya, agar kita benar-benar bisa legowo lah, menerima semua ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu tetapkan semuanya itu di alam azali itu. Sebelum kita lahir ke dunia ini, sebelum itu, jauh sebelum kita lahir, Allah telah tentukan takdir kita. Tapi karena dangkalnya pemahaman agama kita, akhirnya apa? Akhirnya kita memahami agama itu seenak hawa nafsu kita aja. Nggak mau butuh guru, tidak mau duduk di majelis ilmu. Dan ini adalah salah satu bentuk bobroknya jiwa kita. Ini adalah salah satu bentuk kejahiliahan hati dan akal kita, sehingga kita lalai itu, bahwa sesungguhnya ada kemaksiatan atas ketaatan kita, sebab kita jauh dari pemahaman orang-orang yang telah mengenal Allah. Nah, sebab itu kajian as-surrah ini kami kajikan agar kita semua yang hadir di sini ini bisa mendapat gambaran. Setidaknya manusia itu kan bila tidak dibimbing dengan ruhaniyahnya, itu kan orang-orang khusus bil khusus, ketika dia berubudiyah kepada Allah, ada manusia yang dibimbing dengan, didikte dengan ruhaniyahnya. Ada juga manusia yang didikte dengan wawasan atau keilmuan serta pemahaman yang ada dalam akliyahnya, yang mana semua itu bersumber dari cahaya Quran dan hadis.
Jadi nggak ada satupun ahli tasawuf itu keluar dari Quran dan hadis, tidak, nggak ada sama sekali. Oleh sebab itu As-Surah ini, kajian kita ini memberikan gambaran-gambaran kepada kita bahwa sejatinya ahlut thariqah, orang-orang yang masuk dalam thariqah itu sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia beragama itu bukan hanya secara zahir saja, tapi dengan batin dia hanya juga berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampailah pada hari ini kita yang mana sebelumnya membicarakan tentang apa itu qanaah. Yang mana sebelumnya telah kami singgung sedikit itu tentang zuhud. Jadi apa sih zuhud itu? Zuhud itu adalah wazahdu wa faqdu alaqatul qablika. Berperilaku zuhud itu adalah zuhud itu wazahd wa faqdu wazhad huwa faqdu alaqatu qalbika bil mali la faqadun lahu taku aqala. Jadi berperilaku zuhud, pengertian zuhud itu adalah tidak terikatnya hati itu dengan harta. Zuhud juga bukan berarti tidak memiliki harta, bukan begitu. Maka orang-orang yang memiliki cahaya kezuhudan ini adalah orang yang mendapatkan pandangan yang istimewa. Jadi zuhud itu yang mana dia tidak terikat itu dengan perkara duniawi, harta, tahta, atau buah hasil dari setiap ikhtiar kita di dunia lah. Termasuk bukan hanya harta dan tahta saja, tapi ibadah. Zuhud tidak membuat kamu merasa bahwa kamu yang melakukan ibadah itu, tapi bukan berarti tidak ibadah. Zuhud, kamu tidak merasa memiliki harta, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki harta, bukan seperti itu. Makanya di dalam kitab Salalim al-Fudhala itu diungkapkan bahwa zuhud itu khuluqul qalbi minal mayli ila za'ida ala qadaril hajati minad dunya wa farraghuhu min nathaqati bi makhluqin. Jadi khuluqul qalbi, tidak ada kecondongan hati itu, minal mayli ila za'ida ala qadaril hajati minad dunya wa farraghuhu min nathaqati bi makhluqin. Tidak ada kecondongan hati pada harta duniawi yang melebihi kebutuhan dan tidak lagi bersandar pada makhluk. Makanya orang yang zuhud bukan berarti tidak memiliki harta atau dia membuang semua harta-hartanya. Enggak seperti itu. Banyak wali-wali yang kekasih-kekasih Allah yang memang tenggelam secara zahirnya pada harta, tahta, kekuasaan. Tapi sama sekali harta, tahta, dan kekuasaan itu tidak tertancap atau bias kepada rohaninya. Enggak ada. Karena dia sadar apapun yang hadir padanya hanya milik Allah.
dan diriku dimiliki oleh Allah. Nah, manusia ini kan permasalahannya kita ini yang masih terhijab. Permasalahannya kita memiliki itu, bukan dimiliki. Kita memiliki. Mobil itu milikku, motor itu milikku, uang itu milikku, istri itu milikku, anak itu milikku. Tapi kalau kita berpersepsi bahwa aku dimiliki, itu pasti berbeda. Bahkan secara psikologi itu. Makanya manusia itu masih berjalan dengan nafsu amarahnya yang masih bergejolak. Sehingga kita ini masih berjalan dengan ego, aniniah kita. Akhirnya apa? Sehebat-hebat pun kita ibadah, sebanyak-banyak pun apapun zikir dan sholat kita masih ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu masih buta akan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebab apa? Sebab kita ini jauh dari bimbingan orang-orang yang mengenal Allah. Makanya kita itu beribadah untuk mendapatkan pahala. Khair, itu khair. Tapi sejatinya semua Allah perintahkan kepada kita agar kita, rohaniah kita itu naik sedikit demi sedikit untuk mengenal Allah. Bukan karena pahala ataupun surga, bukan karena maksiat ataupun nerakanya, tapi agar kita mengenal Allah lebih dalam. Makanya kan orang yang telah wafat itu putus segala sesuatu kecuali 3 hal. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariyah. Tapi para nabi dan rasul serta orang-orang suci itu, kepada kekasih-kasih Allah, orang-orang soleh, mereka masih beribadah itu di alam kuburnya, bukan di dalam kubur loh ya, di alam kubur. Alam sama kubur beda loh, bukan di kubur tapi di alam berkubur, alam barzah. Mereka masih beribadah kepada Allah padahal udah putus. Lalu apa yang mereka cari itu? Mereka menaikkan rohaniah mereka sedikit demi sedikit. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau melihat Nabi Musa, yang mana Nabi Muhammad SAW melihat bahwa Nabi Musa itu sholat di dalam kuburnya. Sekelas Nabi Musa masih sholat di alam kuburnya. Apa yang beliau harapkan? Sedangkan semua perkara pada manusia itu putus kecuali 3 hal. Jadi udah gak ada pahala lagi. Jadi apa yang dicari Nabi dan Rasul serta orang-orang soleh adalah kedekatan, kemarifatan, sehingga ruhani mereka terus lebih mendekat kepada Zat Rabbul Alam, sehingga mereka mendapatkan sisi yang diridhoi oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah ini yang seharusnya menjadi pondasi, bahwa manusia itu bukan hanya mencari pahala, bukan hanya mengharapkan surga ataupun takut dengan nerakanya Allah, tapi yang mereka harapkan harus sejatinya adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika ada seorang hamba Allah yang menginginkan Allah melebihi keinginan dirinya, sehingga keinginan dirinya itu lenyap, hanya hadir keinginan Allah, maka dia akan terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan masih merasa ibadah. Kita ini masih merasa ibadah. Dan salah satunya cahaya kezuhudan itu menjadi pendorong manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ini sibuk memiliki,
tapi kita nggak sibuk untuk dimiliki. Makanya syariat mengajarkan bahwa bilang kau memiliki harta, sedekahkan di jalan Allah, infak sedekahkan. Bilang kau memiliki harta dan kekuasaan, maka pergunakanlah untuk sesuatu yang bermaslahat untuk makhluk-makhluk Allah, sehingga engkau saling membantu dari saudaramu ke saudara yang lain. Sebagaimana ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? La khairu illa liman yuhibbul mala yasillu bihi rahimahu wa yu'addi bihi ammanatuhu wa yastaghni bihi an khalqi rabbih. Tidak ada kebaikan kecuali bagi orang yang mencintai harta yang ia gunakan untuk menyambung tali persaudaraan, melaksanakan amanat, dan agar tidak butuh kepada makhluknya Allah. Jadi adanya kita memiliki harta itu agar kita bisa berperilaku maslahat bagi makhluk-makhluk Allah, sehingga kita nggak bersandar kepada makhluk Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu pernah mengungkapkan bahwa apa? Kekecewaan yang paling besar manusia itu adalah ketika dia bersandar kepada makhluk. Setiap manusia bersandar pada makhluk pasti kecewa. Kecewa. Yang bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Salalim Al-Fudhala itu At-Tilmisani itu berkata, apabila seorang hamba berperilaku zuhud, maka ia tergolong orang yang sangat cerdik. Karena orang cerdik menurut para sufi itu bukanlah orang yang menguasai banyak kepandaian, namun orang yang mau menceraikan duniawi dari dirinya sendiri. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi pun berkata, apa itu az-zuhdu istisgharud dunya wa ma'hu asariha minal qalbi. Zuhud adalah menganggap remeh duniawi dan menghapus pengaruhnya dari lubuk hati. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani juga berkata, apa itu az-zuhdu indana taraku kulla syai'an yusaghiluka 'anillahi ta'ala. Zuhud menurut orang-orang sufi itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa memalingkan dirimu dari Allah Ta'ala. Lalu apa? Imam Sufyan As-Sauri pun berkata, apa itu az-zuhudu fid dunya qasarul amal. Zuhud di dalam masalah duniawi berarti memperpendek angan-angan. Bahkan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun mengungkapkan bahwa huwa an la tubaliya man akala dunya min mu'minin aw min kafirin. Zuhud adalah tidak lagi menghiraukan orang-orang yang memakan harta duniawi, apakah mereka itu orang mukmin atau kafirin, atau orang-orang kafir. Lebih mudahnya itu mungkin kita masih ingat dulu ketika kita kecil. Jadi cahaya zuhud itu sebenarnya ada pada setiap diri manusia lah. Cahaya zuhud itu sejatinya ada pada setiap jiwa manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki cahaya-cahaya qanaah, taubat, zuhud, terus husnuzon, rahmat. Semua cahaya itu ada dalam diri manusia. Makanya guru kami Al-Arif rahimahullah ziyaratu khimah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi berkata bahwa apa? Kemarifatan itu tidak merubah manusia, tapi membuka sesuatu yang tertutup dari dirinya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin terbuka siapa diri kita.
dan semakin paham kita ini bahwa setiap kekurangan di dalam diri kita, sehingga dari kekurangan itu kita memperbaiki diri untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sejatinya manusia itu memiliki jiwa-jiwa atau cahaya-cahaya robaniyah ini. Hanya saja kita terhijab dari hawa nafsu kita. Mulai bayi itu terus dipupukkan, lalu hawa nafsu itu terus berkembang besar besar dan makin besar. Makanya sejatinya manusia itu memiliki cahaya-cahaya robaniyah, akhlak-akhlak robaniyah. Hanya saja ini masih tertutup. Nah, kalau kita masih ingat ketika kita masih kecil dulu, taruhlah kita masih kelas SD gitu ya, kita punya kan mainan kesukaan kita tuh. Kita punya mainan kesukaan kita. Lalu kalau kita kembali hari ini, mana mainan itu sekarang? Nggak ada kan? Kalau ditanya satu-satu pada antum semua ini, di mana mainan itu? Bisa nggak tunjukin sekarang? Nggak bisa kan? Tapi ketika itu engkau mencintai mainan itu kan? Tapi sekarang udah lepas aja. Nah, satu lagi, seorang petani itu ketika dia mencangkul sawahnya, ya, dia tuh nggak sibuk dengan, walaupun baju yang dia pakai itu, dia nggak sibuk dengan baju itu bagaimana keadaannya, karena dia sibuk saja dengan mencangkul sawahnya. Dia tahu bajunya kotor ketika dia sudah selesai mencangkul sawahnya. Dia tahu tebalnya lumpur pada celana dan pakaiannya itu setelah dia mencangkul sawahnya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu, ketika kita membelanjakan sesuatu itu dengan uang kita sekarang, ya, lalu taruhlah kita beli makanan. Lalu makanan itu kita makan, lalu diproses oleh tubuh kita menjadi sesuatu dan keluar tuh di pagi hari itu, afwan, jadi kotoran lah ya. Itu begitu saja mengalir. Jadi maknanya apa ini Ustadz? Sejatinya manusia itu memiliki itu karakteristik dari zuhud itu sendiri. Sebab apa? Sebab cahaya, setiap cahaya zuhud, qanaah, taubah, rahmah, dermawan, sabar, syukur, itu semua ada dalam diri kita. Hanya saja itu nggak terbuka oleh kita. Kenapa? Karena kita nggak mendekati hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang bisa membuka itu. Sejatinya itu keseharian kita itu melakukan hal itu. Hanya saja kita nggak sadari dan kita menganggap itu semua adalah hal lumrah sebagai manusiawi. Padahal hal lumrah sebagai manusiawi adalah kau mengenal Allah atau bermarifat. Sehingga ruhaniat kita itu setiap hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena banyaknya hijab di dalam diri kita, akhirnya kita terus menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya cahaya zuhud itu udah ada sama kita. Kita nggak terikat dengan apa-apa yang kita cintai ketika itu yang Anda jelasin tadi. Semua itu berlalu aja. Semua itu berjalan aja begitu aja. Tanpa kita, karena tidak terbuka ruhaniah kita, makanya kita nggak bisa merenung dan bertafakur atas setiap keadaan dan penciptaan yang Allah takdirkan pada kehidupan kita masing-masing. Maka luar biasa, manusia itu adalah sesuatu makhluk yang sangat spesial. Makanya kezuhutan manusia itu sejatinya sudah ada dalam rohaniahnya.
hanya saja perlu dibukakan oleh seorang mursyid di dalam wilayah madrasah atau thariqah. Kalau enggak ya udah, manusia berjalan dengan itu, lalu dengan itu dia merasa bahwa dia melakukannya, lalu dia terus diguncang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia, kalau dia tidak bersedih, mengeluh. Kalau nggak mengeluh, putus asa. Lalu kembali lagi bahagia, terus mengeluh, sedih, putus asa, kembali lagi bahagia, mengeluh, sedih, putus asa, kembali lagi bahagia. Begitu aja berputar. Makanya hamba Allah itu masih melihat ini ibadah, ini tidak ibadah. Makanya hamba Allah itu tidak melihat ini ibadah, ini tidak ibadah. Nggak begitu. Hamba Allah itu selalu melihat setiap nafasnya, degup jantungnya, kedipan matanya adalah sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang masih bergejolak dengan hawa nafsunya, dia masih menjadi hamba hawa nafsunya dan egoisme akal nafsu amarahnya, dia masih melihat ini ibadah, ini tidak ibadah. Jadi Allah hanya ada ketika dia sholat tuh. Selesai sholat dia kembali sama dirinya. Lalu dia marah, dia menghina, dia menggibah, dia mencaci, dia mengumpat, dia bersuuzon. Nanti ketika ibadah dia baru ada Allah tuh di situ. Setelah sholat dia merasa nggak ada Allah tuh. Yang ada dirinya sendiri. Tuhannya ya dia sendiri tuh. Makanya manusia yang memahami agama secara zahir, dia itu menjadi Tuhan bagi saudara-saudaranya yang lain. Nauzubillahi summa nauzubillah. Makanya zuhud itu adalah tidak tertariknya atau tidak bersandar atau bergantungnya diri kita kepada perkara-perkara hasil dari perbuatan zahir ataupun batin kita. Itu zuhud. Hasil ikhtiar kita, kita ada duit, kerjaan kita enak, jabatan kita bagus, kita bilang aku dimiliki oleh Allah, kayak gitu. Aku nggak memiliki ini milik Allah dan aku dimiliki oleh Allah. Makanya jangan pakai itu kata memiliki, tapi katakan aku dimiliki, bukan aku memiliki, tapi aku dimiliki. Sehingga perlahan-lahan dengan proses Rabbaniyah kita masuk dalam madrasah tarekoh dan mendapatkan cahaya kezuhudan. Karena wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud adalah derajat yang paling utama setelah ketakwaan. Dan dengan zuhud ini makomnya orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi bisa diperoleh. Makanya zuhud itu adalah derajat yang sangat tinggi itu setelah takwa itu. Karena dia udah nggak merasa memiliki, bahkan dia nggak merasa memiliki dirinya. Kalau kita kan masih merasa memiliki diri kita. Kita sakit aja. Kita sakit aja penuh dengan takwa aja susah. Tapi khair lah, syariat membolehkan kita mengeluh gitu. Karena ahli sufi itu berkata bahwa aduhnya orang sakit itu zikir. Aduhnya orang sakit itu sih zikir. Apa apa bergumamnya orang sakit itu zikir. Aduhnya orang sakit itu zikir. Aduh, kok sakit ini ya Rob. Nah, itu zikir tuh di hadapan Allah. Tapi kan susah kita. Kalau rohani kita sendiri nggak berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga itu menjadi semua teks. Akhirnya agama itu
bagi kita hanya sebagai beban. Iya, orang yang beribadah mengharapkan pahala itu masih beban, masih beban. Walaupun dia bilang enggak kok, aku lillah kok, ini lillah. Ya, itu lillah tuh. Tapi buktinya apa tuh? Kenapa orang yang mengharapkan pahala itu masih beban? Ketika manusia itu beribadah dengan mengharapkan pahala, lalu ketika Allah guncang dia dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipahami oleh akal dan hatinya, akhirnya dia berkata bahwa, misalnya contoh, ada orang sakit tuh bertahun-tahun, dia sakit bertahun-tahun, yang mana 10 tahun yang lalu dia bilang, aku lillah kok, saya ibadah kepada Allah. Maka semua perbuatan zahir batin kita akan Allah uji tuh, agar kita benar tajrib nggak dengan ungkapan kita. Akhirnya setelah Allah uji, dia bilang bahwa kayaknya aku diguna-guna tuh, kayaknya aku disantet, kayaknya aku diteluh orang, aku dikirim orang, ini kayaknya aku diganggu jin, wah ini penyakit ini. Nah itu bukti orang-orang yang hanya bersandar, hanya mengharapkan pahala Allah, yang mana ruhaninya tidak ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka akan diuji kembali lagi dengan ibadah mereka sendiri. Makanya pentingnya masuk dalam madrasah thariqah, agar kita terbimbing secara zahir dan batin, sehingga kita paham tentang setiap keadaan dan kehidupan di dunia wal akhirah. Akhirnya berubudiyah kita secara zahir dan batin itu rapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satunya dengan cahaya zuhud ini. Makanya Imam Ghazali itu berkata itu bahwa zuhud adalah makom yang sangat mulia bagi para salikin daripada makom-makom yang lain. Dan orang yang zuhud ini dibagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama adalah alla yafraha bi mawjudin wa la yahzuna ala ma fuqudin. Tidak bergembira dengan sebab mendapatkan sesuatu dan tidak bersusah dengan sebab kehilangan sesuatu. Nah, kita kan masih susah. Dipecat dikit dari kerjaan hanya gara-gara COVID. Ya Allah, pemerintah tega. Kita masih cari terus kambing hitam tuh. Padahal Allah sedang menguji setiap takwa kita. Kita terus mencari kambing hitam. Kita terus mencari kesalahan pada luar diri kita, sehingga kita terus digelapkan untuk melihat aib diri sendiri itu. Nah, orang-orang yang suluk di dalam wilayah thariqah, dia paham bahwa segala keadaan itu hanya untuk menguji setiap ruhaniyah hambanya, sehingga dia tidak apa? Alla yafraha bi mawjudin wa la yahzuna ala mafqudin. Tidak bergembira dengan sebab mendapatkan sesuatu dan tidak bersusah dengan sebab kehilangan sesuatu. Ini yang pertama, itu zuhud. Ciri-ciri zuhud, tanda-tanda zuhud yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ada yastawi ya indahu dammuhu wa madiuhu. Apa itu? Sama saja baginya itu, susah senang sama aja, enak gak enak, memuji atau menghujat sama aja baginya. Antara orang yang menghujat dan orang yang memujinya sama aja. Dia nggak melihat orang yang menghujat, dia nggak lihat orang yang memuji. Dia nggak senang, dia nggak sedih, dia biasa aja. Kenapa? Karena dia sadar bahwa setiap keadaan hanya untuk menampakkan setiap akhlak-akhlak robbaniyah. Coba kalau kita nggak
mendapatkan wawasan ini. Kita udah ngeluh ya sama Allah. Kalau enggak kita cari kambing hitam ke makhluk-makhluk Allah yang lain tuh. Sehingga tercabut rahmat kita itu dari diri kita. Padahal Allah bilang barang siapa yang merahmati apa-apa yang ada di bumi, maka dirahmatilah dia dengan apa-apa yang ada di langit. Kan hadis itu. Coba kalau kita enggak, zuhud itu kan termasuk akhlak rohani. Coba kita kalau enggak memiliki mursyid, enggak masuk dalam madrasah thariqah, mudah hidup memahami apa yang kita pahami aja sesuai hawa nafsu kita dalam agama. Berantakan agama kita. Nah ini tanda-tanda yang kedua, orang yang zuhud itu apa? An yastawi ya indahu dammuhu wa madihu. Sama saja baginya antara orang yang menghujat atau orang yang memujinya. Nggak bangga dipuji, dia juga nggak sedih difitnah. Kita kan masih galau kalau tetangga kita menggibahi kita. Padahal Nabi bilang, ketika engkau tertusuk duri di jalan, lalu tertusuk kakimu dengan duri, itu kafaratul dzunub itu. Baik guru kami Al-Arifur Rahmu Wazilatul Hikmah Syaikhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi itu mengungkapkan bahwa apa? Setiap kepedihan di dunia adalah kafaratul dzunub, pelebur setiap dosa manusia. Makanya bersyukur. Kita bersyukur. Sakit menjadi pelebur dosa. Apapun yang ada di dunia ini, kalau engkau rasakan gak enak, lalu engkau bersabar akan hal itu akan melebur setiap dosa kita. Tapi karena kita masih ego dan aniniah kita masih besar, akhirnya kita nggak bisa bersabar akan hal itu kan. Jangankan boro-boro zuhud, takwa aja belum, masih jauh kita di takwa nih. Nah ini nih tanda-tanda zuhud yang kedua dari Imam Ghazali adalah anastawiya indahu dammuhu wa madihuhu. Sama saja baginya antara orang yang menghujat dan orang yang memuji. Dia nggak ngaruh, biasa aja. Dia hanya sibuk memuji Allah dan merasakan Allah terus hadir di seluruh kehidupannya. Dan yang ketiga apa itu kata Imam Ghazali? An yakuhuna ansuhu billahi ta'ala wal ghaliba ala qalbihi halawatul ta'at. Apa itu? Yang menjadi kesenangannya hanya Allah. Hanya Allah lah alasan kebahagiaan. Hanya Allah lah segala alasan bagi dia. Hanya Allah lah tujuan dia. Hanya Allah lah harapan dia. Cita-citanya hanya Allah. Makanya an yakun unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatut ta'ah. Yang menjadi kesenangannya hanya Allah dan meluap di dalam hatinya hanya manisnya ketaatan. Manusia ketaatan, yaitu berubudiyah, bertakarub, bermakrifat kepada Allah, sehingga ruhaniyahnya makin lama makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sufyan bin Uyainah itu mengungkapkan di dalam kitab Al-Ibid itu bahwa az-zuhdu salasatu ahrufi zayu wa ha'un wa dalun wa fazzahu taraku zinatin wal ha'u taraku hawa wad dalu taraku dunya bi jumlatiha. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Apa itu? Huruf za yang berarti meninggalkan perhiasan, zayun wahaun. Jadi huruf za yang berarti meninggalkan perhiasan, dan huruf ha yang meninggalkan kesenangan. Ya, zayun wahaun wadallu wazayu tarakul ziyad. Jadi huruf za
dari zuhud. Zuhud itu kan zal, ha, dal. Zaknya itu menurut Imam Sufyan bin Uyainah ini, za itu berarti meninggalkan perhiasan. Huruf haknya itu berarti meninggalkan kesenangan. Huruf dal yang berarti meninggalkan segala sesuatu berbau duniawi. Nah, ini tuh zuhud menurut pandangan secara huruf. Sebenarnya maknanya adalah ya udah, kita rapikan zahir batin kita. Kita sadari bahwa kita ini berjalan menuju Allah, dan tidak ada tujuan setiap manusia kecuali Allah. Ya cukup itu. Kalau nggak seperti itu, manusia masih mentuhankan dirinya, sehingga dia menjadi kehendak yang nyata di alam dunia, sedangkan yang wajib wujud hanya Allah tuh. Akhirnya manusia itu terus merasa hidupnya penuh dengan bala musibah. Padahal Allah nggak pernah menyusahkan hambanya. Dia yang nyusahin hambanya. Kita ini yang nyusahin diri kita sendiri. Allah nggak pernah nyusahin hambanya, nggak pernah. Allah menguji kita itu nggak zahir kita kok diuji. Ada Allah pernah melukai jasad kita? Enggak. Tapi Allah selalu menguji kita dengan batin kan. Kenapa? Karena terlalu tebal hijab hawa nafsu, amarah, amaratul bisu, angkara murka, serta ego aniniah diri kita ini. Makanya manusia itu bisa lebih dari iblis dan bisa lebih hina daripada binatang. Makanya Nabi SAW itu bersabda, bila kalian melihat seorang lelaki yang mempunyai sifat zuhud dari duniawi, maka dekatilah, karena sesungguhnya dia itu telah dianugerahi ilmu hikmah. Makanya tidak mungkin seorang hamba itu tenggelam dalam lautan hikmah dan maknawiyah, yang mana pondasinya adalah ilmu dan pedomannya adalah Quran dan hadis, dan barokahnya adalah dari guru-gurunya, madat istimdadnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan keriduannya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia telah dianugerahi cahaya zuhud. Nah, kata baginda Nabi, kalau udah nampak tuh kita orang-orang seperti ini, dekatin. Jangan sampai antum semua tidak mengikat tali persaudaraan atau persahabatan dengan orang-orang seperti ini. Ciri-cirinya mereka telah tenggelam dalam hikmah dan maknawiyah. Luar biasa. Baginda Nabi aja menuntun kita untuk menjumpai orang-orang seperti ini. Ya, kalau di akhir zaman inilah orang-orang seperti ini terletaknya di madrasah-madrasah thariqah. Makanya antum semua dalam kajian ini masuklah, datangi madrasah-madrasah thariqah. Jangan sampai antum semua tidak mengenal thariqah. Orang yang sangat rugi adalah orang yang tidak pernah mengenal ahlut thariqah. Kata Ibnu Ajibah dalam syarah Jurumiyah. Makanya beruntung kita kalau kenal thariqah. Oleh sebab itu, sahabat langkah santri itu jadiin kajian ini sebagai wawasan dan wacana untuk kita bergerak mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan ahlul sufi, ahlut thariqah. Kalau enggak ya hair juga enggak apa-apa. Karena mau atau tidaknya kita berjalan, suatu saat kita pasti berjalan. Hanya saja mereka yang sadar ketika hari ini, mereka tidak akan mendapatkan keletihan besok di hari-hari yang sempit. Makanya dunia Allah ciptakan ini sebagai rahmat yang luas. Makanya dunia itu adalah cerminan rahmat, sedangkan rahmat yang sesungguhnya nanti di alam akhirat.
Karena ini cerminan, maka Allah lebih membebaskan manusia agar manusia bisa sadar bahwa dunia itu adalah tempat di mana seluruh jiwa manusia itu diuji agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini banyak lalai, ghaflah. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah itu berkata bahwa kelak di akhirat itu banyak orang itu yang berlari dari timur ke barat, barat ke timur, dari utara ke selatan, selatan ke utara itu hanya untuk mencari orang-orang yang mengenal Allah. Tapi bagi mereka yang tidak pernah menemukannya di dunia, maka dia akan mengalami kesulitan ketika di alam akhir. Tapi bagi mereka yang telah mendapatkan orang-orang yang telah usul di dunia, udah kenal ahlu toriko, udah kenal mursyid, maka di akhirat kelak insya Allah dibangkitkan bersama mereka ketika mereka bangkit. Insya Allah semoga bermanfaat kajian As-Surah hari ini. Sekali lagi ini hanya sebagai wawasan. Kenapa? Karena kajian ini agar kita lebih sadar bahwa diri kita ini benar-benar masih kosong. Mau tamatan universitas mana, sekolah mana, pesantren mana, atau pondok tahfiz mana, kalau antum belum terbuka untuk mengenal thariqah, hati-hati. Mungkin saja kita termasuk orang-orang yang Allah bikin lalai. Termasuk mungkin kita orang-orang yang Allah bikin lalai. Oleh sebab itu, kajian As-Surah ini hanya sebagai pengingat aja dan pemberi kabar agar kita sadar dan kita bergerak ruhaniah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga bila ada hilaf kata atau ungkapan yang tidak berkenan, Al-Fakir Ahmad Ar-Rafiq mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kajian ini menjadi manfaat dan maslahat bagi anak pribadi dan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.